Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua, channel Papa Bara. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe kanal YouTube gua. Selamat pagi. Sesuai dengan segmen gue yang kemarin, gue akan mereview mobil kawan Verosa 4x4. Bisa lo lihat ya, Verosa 4x4 nya sudah hampir semuanya dimodifikasi. Sudah ada roll barnya, sudah dicat, sudah pasang 4x4. Ntar kita bisa lihat. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya, sudah ada winch-nya juga ya, dia pakai winch. Terus juga posisi, nah nih posisi transfer case-nya 4x4, percis di bawah transfer manual ya kurang lebih standar posisinya. Oke rekan-rekan sahabat otomotif dimana anda berada, kali ini gue sudah di rumah kawan gue, namanya Om Didik. Dia punya unit Verosa 4x4. Jadi yang menarik adalah Verosanya itu sudah dirubah 4x4, sudah dicat ulang juga, sudah pakai roll bar juga ya, sudah ada tambahan pakai winch juga, dan ada beberapa di bagian komponen mesinnya ada perbaikan-perbaikan. Makanya nanti kita langsung tanya langsung sama Om Didik. Kebetulan kalau teman-teman mau tahu harganya ya, kesulitannya, apa yang perlu dipersiapkan untuk merubah Verosa 4x4, udah bersama gue Om Didik. Selamat pagi. Pagi. Gimana, sehat? Sehat, Om. Ya, tapi yang lo perlu ketahui adalah Om Didik salah satu pengusaha bawang. Ya, dia suka beli bawang sekian ton dalam sebulan dan didistribusikan ke beberapa pedagang-pedagang yang ada di Bekasi. Jadi kalau lo perlu butuh bawang, lo bisa nanti dilihat ya nomor teleponnya Om Didik sama share lokasinya. Lo bisa langsung datang, lo bisa lihat telepon, dan lo bisa langsung pesen berapapun bawang yang lo minta. Insya Allah Om Didik bisa menyanggupi jumlahnya. Oke, lanjut ke segmen yang pertama. Gue mau ngobrol sama lo nih Om. Iya. Awalnya kenapa lo pengen mobil lo tuh Verosa dijadiin 4x4? Oke, awalnya begini. Pertama memang mobil ini ada yang nawar pertama. Ditawar lah dengan harga murah waktu itu. Dengan harga 35 juta. 35 juta coy. 35 juta yang tawar. Saya mikir lagi loh, kalau ditawar harga itu dulu belinya nggak sampai segitu, rugi dong. Iya. Akhirnya saya bilang gini, dan maksud saya jadiin aja sekalian ini mobil gitu. Oke. Akhirnya waktu itu kita jalan-jalan ke Surabaya, ketemulah ada teman juga di sana juga menawarkan spare part untuk double gardannya itu satu set gitu loh. Dan terima, akhirnya masuk ke dengan estimate biaya ya, waktu itu ada dana kita langsung jadi itu aja sih. Terus kalau gue boleh tahu tuh total perubahan semua dari mulai 4x4, terus lo pakai roll bar, kan gue lihat mobil pakai roll bar juga, lo cat ulang, itu lo habis berapa Om? Kira-kira estimasi itu sampai 24-an lah, 24 juta. 24 juta. Udah termasuk jadi seperti ini. Itu dalam waktu pekerjaan berapa bulan? Dalam waktu sebenarnya cepet, pengecatan itu sebulan, pasang gardan itu nggak lama sebenarnya. Kalau udah plug and play langsung tempel langsung jadi sebenarnya. Kalau spare partnya udah ada, itu pengerjaan 2 hari pun bisa itu. Oke. Untuk pasang spare part double gardan. Berarti Yang lama itu kan ngecat sama pasang roll bar ini di 6 titik. 6 titik ya. Oke, berarti untuk perubahan untuk dibubut dan lain sebagainya nggak ada tuh untuk pasang 4x4? Ada, itu yang settingannya di pasang double ini. Pertama di kopelnya itu, paling merubah kopelnya itu, karena kopelnya itu ada beberapa potongan yang harus menyesuaikan dengan bentuk Verosa. Untuk Verosa. Berarti ada beberapa kopel yang harus disesuaikan dengan ukuran dari mobil Verosa. Itu kemarin kopel apa Om? Kalau gue boleh tahu. Kopelnya itu waktu itu lupa juga saya kopel apa ya. Kalau nggak salah itu apa? Tapi yang jelas bukan punya TAF. Bukan punya TAF ya? Bukan punya TAF.
Saya kurang lupa juga. Oke, nanti kita akan informasikan lagi. Terus tadi gue juga sempat menyampaikan lo kan sudah pakai Wins. Betul. Nah, Wins itu kan kalau mobil Verosa kan nggak mungkin dipakaikan Wins kalau mungkin alternatornya terus akinya tuh gimana lo untuk siapin supaya mobil lo tuh siap pakai Wins, apa aja yang harus disiapkan dalam mobil, apa yang harus dirubah? Kemarin itu saya rubah untuk pertama alternator sama akinya kita upgrade. Untuk alternator kita ganti kemarin yang 75 ampere, terus akinya sendiri saya pasang yang 100 ampere. 100 ampere. Itu biayanya berapa tuh kemarin? Untuk aki saya cari yang second itu dapat kemarin itu 500.000. 500.000. Dan untuk alternator itu sampai 1.500.000. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa kalau Verosa tipe gue yang standar itu pakai aki kisaran 60 ampere sampai 65 masih bisa. Ya, terus alternatornya kalau mobil-mobil Verosa standar 45 karena Om Didik ini pakai Wins yang memerlukan akselerasinya cepat, kelistrikannya diganti jadi 75. Terus tadi gue lihat kipas lo tuh beda sama kipas mobil gue. Bisa lo jelasin kenapa lo harus pakai kipas itu? Itu pertama itu namanya kipas electric fan. Electric fan jadi fungsinya itu ketika dia mesin panas dia baca di suhu air radiator. Jadi ketika dia sampai ke ukuran 95 itu dia berfungsi mendinginkan mesin. Nyala berarti otomatis ya. Otomatis dan akan mati ketika mesin itu dingin kembali. Gitu. Itu pemikirannya kemarin memang fungsi mengurangi beban kerja mesin sebenarnya. Dari yang awal konvensional dari putaran puli di mesin jadi hilang di situ. Memang akselerasi berasa itu di situ. Bebannya udah terasa lebih ringan. Dan dia juga nggak mengandalkan mesin lagi, sudah dari kelistrikan. Itu berapa kemarin lo ganti? Kalau kemarin dari pakai fan-nya itu masih pakai Avanza. Oh, Avanza ya. Avanza saya beli itu 210. Terus sama segala macam switchnya habislah itu kira-kira 260-an lah, 260.000. Semuanya tuh? Semuanya. Tadi gue tertarik kalau mobil gue itu kan kalau kita menerobos genangan banjir dia tetap berputar. Ya, nah khawatirnya itu kalau kipas gue kena air banjir walaupun mobil gue tinggi dia akan muncrat ke semua bagian komponen mesin. Betul. Tapi kalau mobil lo gimana? Betul, waktu pertama itu juga masalahnya kan itu. Ketika kita waktu saya main pernah lah hampir setengah ban naik lah sampai kabin masukkan air. Itu kita gaspol untuk menghindari obstacle atau kubangan. Itu nyiprat kemana-mana, di dalamnya itu muncratlah genangan air dalam lumpur. Jadi ketika kita buka udah kotor kemana-mana gitu. Jadi saya siasatnya pakai electric fan. Sebenarnya kalau pakai electric fan ketika kena genangan air otomatis mesin adem, dia fan nggak berputar. Berarti awalnya itu kenapa Om Didik pakai electric fan. Betul. Jadi beberapa pengalaman dicoba, akhirnya electric fan cocok untuk mungkin juga nanti gue akan ganti gitu karena ngeliat lo udah bagus gitu. Terus gue lihat kalau perubahan masalah BBM dari lo pakai 4x4 sama lo nggak pakai 4x4 kan gue lihat di mobil lo tuh ada free lock ya. Jadi free locknya tuh kalau lo mau main itu baru lo lock ya. Lo free kan ya? Kalau kita waktu saat main ke track untuk off-road kita kasih ke lock. Oh, kasih ke lock. Okay. Kalau kita mau jalan biasa kita kasih free. Jadi memang perbedaannya kalau kita nggak pakai 4x4 itu gardanya nggak ikut muter. Betul. Jadi tidak mempengaruhi beban mobil agar BBM-nya lebih irit. Cuman kalau 4x4-nya dipakai memang pengaruh ya. Pengaruh di BBM ya. Tapi nggak ada perbedaan masalah BBM. Kalau perbedaan nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada sama sekali perbedaan. Ya cuma kalau waktu pas main aja memang agak berat. Tapi akselerasi malah bagus. Memang kalau saya pernah juga ngerasain mesin kayak mobil TAL untuk akselerasi di awal itu lebih kuat ini sebenarnya, lebih lincah ini. Lebih lincah ya. Karena cc-nya kan di bawah mesin mobil diesel TAL, saudaranya kan. Oke, baik. Terima kasih Om Didik sudah meluangkan waktunya buat gua. Kebetulan juga Om Didik ikut komunitas mobil Verosa sama Buntaf.
Kebetulan juga gue satu komunitas ada di Tavero Jabodetabek ya. Nah, jadi kita salah satu komunitas sebenarnya. Jadi itu rekan-rekan yang perlu kalian tahu. Jadi Om Didik sudah membuktikan 4x4-nya dengan harga 24 juta dengan kondisi mobilnya seperti ini, tidak ada kendala ya Om Didik ya. Tidak ada macet, tidak ada nyangkut. Jadi nggak perlu khawatir untuk teman-teman yang mau merubah Verosanya dari 4x2 menjadi 4x4. Cukup dari gua di channel Papa Bara. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe kanal YouTube gua. Kita kembali lagi besok di mobil Verosa Independent. Kita mau nyobain suspensi dari mobil Verosa Independent. Kebetulan gue juga punya kawan juga, rumahnya di daerah Tanah Abang. Besok kita review ke sana. Apa sih kelebihan Verosa biasa kayak gua sama Om Didik dengan Verosa Independent. Terima kasih sudah menonton channel gua. Salam positive thinking.